Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Safana Putri. Seperti biasa, kali ini aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Beasiswa ini merupakan beasiswa yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, yaitu beasiswa Go Keng Sui atau GKS tahun 2022 untuk kuliah S1 di Singapura. Kita langsung aja mulai ke videonya. Jadi guys, setiap tahunnya seperti yang kita tahu bahwa program Dr. Go Keng Sui atau GKS Scholarship ini dibuka untuk individu-individu berprestasi dari 15 negara di Asia Pasifik, termasuk dari Indonesia untuk melanjutkan kuliah S1 di universitas yang ada di Singapura, seperti National University of Singapore atau NUS, Nanyang Technological University atau NTU, Singapore Management University atau SMU, dan Singapore University of Technology and Design. Jadi, program beasiswa Go Keng Sui atau GKS ini dikelola oleh sebuah asosiasi, yaitu Association of Bank in Singapore, dan nantinya akan dipilih sebanyak 3 hingga 4 orang penerima beasiswa aja. Pendaftaran beasiswa ini terpisah dengan pendaftaran ke universitas tujuan yang ada di Singapura. Nah, adapun untuk informasi pendaftaran dan juga jurusan pada masing-masing universitas, dan kalian bisa langsung saja lihat di sini. Nantinya kalian bisa melakukan pendaftaran secara mandiri pada salah satu universitas yang udah aku sebutkan tadi, dari salah satu dari 4 universitas, dan pastiin bahwa kalian udah memenuhi persyaratan dan juga kualifikasi yang diminta oleh universitas masing-masing. Untuk cakupan beasiswanya sendiri, pertama ada uang perkuliahan atau tuition fee dan biaya wajib lainnya hingga masa studi kalian itu selesai, maksimal 4 tahun masa studi. Lalu yang kedua ada tiket pesawat PP Indonesia Singapura saat awal dan juga akhir masa studi. Lalu cakupan yang ketiga ada tunjangan tahunan sebesar 6.500 Singapura dolar atau kurang lebih 69 juta rupiah. Kemudian ada tunjangan asrama berdasarkan tempat studi juga. Lalu ada juga tunjangan saat pertama kali tiba di Singapura sebesar 200 Singapura dolar atau sekitar 2.100.000 rupiah atau sekitar 2.100.000 rupiah. Dan tentunya penerima beasiswa ini nantinya akan dievaluasi setiap tahun berdasarkan kinerja dan juga hasil akademik yang memuaskan. Untuk ketentuan dari beasiswanya sendiri, setelah menyelesaikan perkuliahan, para penerima beasiswa itu wajib banget untuk bekerja selama 3 tahun di pertama perusahaan yang disetujui di Singapura atau perusahaan yang disetujui di negara asal dan berbasis di Singapura. Nah, for your information bahwa penerima beasiswa GKS ini sebelumnya telah bekerja di DBS Bank, OCBC Bank, kemudian ada United Overseas Bank, kemudian ada Standard Chartered Bank, kemudian ada Merrill Lynch, KPMG, dan lain-lain. Selain itu juga beberapa penerima beasiswa lainnya itu ada yang bekerja di organisasi yang tidak berhubungan dengan sektor keuangan, misalnya Urban Redevelopment Authority of Singapore, Procter & Gamble, kemudian ada Oracle dan Crimson Logic dan lain-lain, dan pokoknya banyak deh. Kemudian untuk persyaratan dari beasiswa GKS ini sendiri apa aja gitu kan. Pertama, persyaratannya itu kalian harus banget untuk memenuhi persyaratan masuk pada universitas tujuan kalian, termasuk persyaratan untuk mengikuti ujian masuk universitas yang dibutuhkan. Kemudian kalian juga harus sudah mendaftar atau akan mendaftar sebagai mahasiswa pada National University of Singapore
atau Nanyang Technological University, atau Singapore Management University, atau Singapore University of Technology and Design. Kemudian sebagian besar jurusan itu akan dipertimbangkan, kecuali studi khusus seperti kedokteran. Pelamar beasiswa juga harus mematuhi batas waktu dan pedoman penerima beasiswa di universitas yang kalian tuju. Kalian bisa langsung aja lihat di website masing-masing universitas untuk pedomannya dan juga batas waktu pendaftarannya. Kemudian ketentuan lainnya itu menunjukkan kualitas kepemimpinan dan mempunyai prestasi akademik dan kokurikuler atau CCA yang baik. Lalu kalian juga harus telah mengikuti atau akan mengikuti ujian SAT atau Scholastic Aptitude Test. Dan untuk informasi pendaftaran SAT ini bisa kalian cek pada link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Ini untuk catatan aja, dan SAT ini bersifat opsional bagi pelamar yang sudah dinyatakan diterima di NUS atau NTU atau SMU atau SUTD. Nah, hasil tes dari SAT ini harus sudah diserahkan sebelum tanggal 31 Maret 2022. Kemudian untuk mendaftar beasiswa Goh Keng Shui ini, kalian bisa langsung aja mendaftarkan diri secara online, gak perlu ribet-ribet. Kalian cukup klik link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Lalu kalian harus buat akun terlebih dahulu dengan klik tulisan registration for GKS. Kemudian kalian harus masukkan data-data yang diminta dan isi semua, jangan sampai ada yang kelewat. Kemudian kalian harus cek email untuk mengikuti langkah-langkah pendaftaran selanjutnya. Adapun untuk waktu pendaftaran dari beasiswa Goh Keng Shui ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Jadi kalian dari sekarang bisa untuk preparation dulu. Kemudian nantinya pelamar yang lolos seleksi ini akan diminta untuk mengikuti tes profil kepribadian online pada bulan April 2022 nanti. Lalu untuk pelamar yang terpilih ini akan menghadiri sesi wawancara sekitar akhir Mei atau di bulan Juni 2022. Nantinya apabila kalian dinyatakan berhasil untuk mendapatkan beasiswa GKS ini, maka kalian harus memastikan bahwa telah diterima sebagai mahasiswa pada salah satu universitas yang udah aku sebutkan tadi, yakni NUS, NTU, SMU, atau SUTD. Nah, oke, jadi itu aja. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai beasiswa Goh Keng Shui ini untuk kuliah S1 di Singapura, kalian bisa langsung aja hubungi kontak resminya. Tentunya segala informasi yang aku bagiin ke kalian yang ada di video ini aku dapatkan dari sumber website resminya, yaitu ada di Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa langsung aja like, comment, share, dan subscribe ke channel ini supaya kalian terus mendapatkan info-info mengenai beasiswa dari aku. Oke, buat kalian semangat, semoga lolos, dan sampai jumpa di video berikutnya.